Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihab Salehudin dengan NIM E1B210003 dari Prodi Trekper, tugas PPKN, dengan dosen yang terhormat Bapak Heri SIPMAP. Sini akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Yang pertama, menelusuri konsep urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang berbagai perintah diatur dijalankan. Konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara, karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal yang amat mendasari dari satu negara. Menunjuk pandangan Lord James, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Dalam rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi itu merupakan kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara kedua. Fungsi konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik landas konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. B. Mengenal sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara? Jawaban penting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi dapat dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti terluas, gitu kan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada pertengahan 1997, negara kita dilandas krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Seberat itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha mengulanginya dengan berbagai kebijakan. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh sebagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. 2. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi.
kolusi dan nepotisme KKN. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan adil antara pusat dan daerah. Mewujudkan kebangsaan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara, gitu kan. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR berhasil melakukan 1945, perubahan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Dalam 4 kali masa sidang MPR, UUD 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. 1. Sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang 2, sidang tahunan MPR 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000. 3. Sidang tahunan MPR 1 sampai tanggal 9 November 2001. 4. Sidang tahunan MPR 1 sampai tanggal 11 Agustus 2022. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting lagi bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara-negara. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajiban dan membayar pajak tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kekurangan itu datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala kulli ihtimamikum wa kadalika istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.